selamat pagi murid-murid 1A. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, lingkunganku bersih. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pastinya sudah ya. Dan harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Sebelum belajar, biasakan selalu berdoa. Berdoalah memohon kepada Tuhan, supaya dimudahkan dalam menerima pelajaran. Ketika kalian selesai belajar pun harus berdoa ya. Semoga ilmu yang diterima tidak lekas terlupakan, serta senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Tuhan. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkungan rumah yang sehat ya. Kita semua tinggal di dalam sebuah rumah. Di rumah kita hidup bersama keluarga. Rumah harus bersih dan sehat agar jauh dari penyakit, sehingga rumah akan nyaman untuk ditinggali. Rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri rumah sehat, antara lain: yang pertama, ada ventilasi udara dan jendela. Ventilasi udara kalian tahu ya, biasanya terletak di atas pintu berupa lubang-lubang ataupun di atas jendela kalian. Dan juga ada saluran pembuangan air kotor, seperti air-air sisa bekas cuci piring ataupun bekas mandi kalian akan terbuang ke dalam saluran tersebut dan salurannya harus lancar ya. Kemudian ada toilet dan kamar mandi di dalam rumah. Ini sangat penting ya. Selanjutnya harus ada tempat sampah. Nah, agar rumah kalian terlihat bersih dan rapi, maka harus mempunyai tempat sampah untuk menampung sampah-sampah dari rumah. Lalu yang terakhir harus ada pepohonan ya, agar rumah kalian terlihat dan terasa lebih sejuk. Nah, selanjutnya seperti di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat petunjuk ya. Ada yang masih ingat? Ya, kalimat petunjuk digunakan untuk mengerjakan sesuatu dengan urut. Nah, pengerjaan dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk menanggapi kalimat petunjuk, ada yang namanya kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang digunakan untuk menanggapi kalimat petunjuk, kalimat perintah, kalimat ajakan, ataupun kalimat lainnya. Nah, kalimat tanggapan ini adalah jawaban dari kalimat petunjuk yang diberikan ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita melihat contoh berikut. Kalian bisa membuka buku paket tematik kalian di halaman 39 ya. Ada contoh kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan. Kalian simak ya. Kalimat petunjuknya angkat satu kaki. Maka kalimat tanggapannya, baik Pak. Kalimat yang kedua, condongkan tubuhmu ke depan. Siap Pak. Nah, sekarang kita jawab kalimat petunjuk yang nomor 1. Cucilah seragam sekolahmu setiap hari. Maka kalimat tanggapannya adalah, baik Bu. Selanjutnya nomor 2, kalimat petunjuknya adalah, rapikan kamarmu setelah bangun pagi. Maka kalimat tanggapannya adalah, baik Bu, atau siap Bu. Yang ketiga, ada kalimat petunjuk, sampah sebaiknya dibuang di tempatnya. Di sini Miss Lia mencontohkan kalimat tanggapannya adalah, siap Pak. Nah, untuk nomor 4 dan 5, kalian jawab ya di buku tematik kalian. Selanjutnya, mari kita menyusun kalimat petunjuk dengan membaca teks berikut ini. Rudy adalah anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua.
Ia selalu membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ibunya Rudi senang menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Salah satu aturan di rumahnya adalah mencuci piring setelah makan. Pagi itu, Rudi membantu ibunya mencuci piring. Tahukah kalian urutan mencuci piring? Perhatikanlah percakapan antara Rudi dan ibunya berikut ini. Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Iya Rudi, tolong bantu ibu mencuci piring ya. Iya bu, bagaimana caranya mencuci piring bu? Siapkan sabun cuci dan spons terlebih dahulu. Tuangkan secukupnya sabun cuci cair ke dalam mangkuk yang berisi air. Setelah itu bu, basahi piring dengan air, kemudian gosok seluruh bagian piring dengan spons yang sudah dicelupkan ke dalam cairan sabun. Kemudian apa bu? Kemudian bilas piring dengan air keran yang mengalir sampai bersih. Terima kasih bu atas petunjuknya. Iya, sama-sama Rudi. Tolong sekalian bantu ibu menata piring di rak dengan rapi ya. Iya bu. Ya, itu adalah percakapan antara ibu dengan Rudi yang membahas petunjuk mencuci piring. Kalian jadi paham ya bagaimana caranya mencuci piring dari awal sampai akhir. Bisa ya kalian membantu ibu mencuci piring? Mematuhi peraturan di rumah tentang kebersihan. Selain berbakti kepada orang tua, Rudi anak yang rajin dan disiplin. Rudi selalu mematuhi aturan kebersihan di rumah. Rudi tidak pernah lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Rudi selalu menyapu dan mengepel lantai. Oleh karena itu, rumah Rudi selalu bersih dan rapi. Mematuhi peraturan merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga. Mematuhi peraturan juga merupakan sikap terpuji. Sikap mematuhi peraturan sesuai dengan ajaran agama dan juga Pancasila. Jadi kalian juga semua harus selalu mematuhi peraturan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat musik. Alat musik ritmis adalah alat musik tidak bernada. Maksudnya tidak bernada, dia tidak mempunyai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, alat musik ritmis kebanyakan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di sini Miss Lia sudah menyajikan beberapa gambar yang termasuk alat musik ritmis. Kalian bisa lihat ya. Ada conga, cara memainkannya dipukul. Ada maracas, cara memainkannya digoyang-goyang. Lalu tamborin juga dipukul, triangle juga dipukul. Kemudian ada kendang juga dipukul, drum juga dipukul, tifa dipukul, timpani juga dipukul. Lalu ada juga gong, cara membunyikannya juga dipukul. Nah, itu adalah beberapa contoh alat musik ritmis ya. Nah, alat musik ritmis bisa juga dimainkan dari benda-benda di sekitar kalian ya. Alat-alat musik ritmis dapat digantikan dengan benda bekas di sekitarmu. Benda-benda tersebut seperti galon, botol, tutup panci, ember, sendok, dan gelas. Nah, jika kalian memukulnya, alat-alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi dan itu termasuk contoh alat musik ritmis ya. Lalu mari kita menambah wawasan. Alat musik talempong. Siapa yang tahu alat musik talempong? Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya bentuknya. Talempong termasuk alat musik ritmis. Alat musik ini berasal dari Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan bonang dalam perangkat gamelan. Talempong ada yang terbuat dari kuningan, kayu, maupun batu. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian, pertunjukan, atau penyambutan. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bagaimana alat musik talempong itu?
Nah, berikutnya mari kita belajar matematika. Di sini Miss Lia mempunyai contoh soal ya. Ada banyak kapur yang masih bagus adalah 25 dikurang 13. Dapat hasil sama dengan 12. Bagaimana cara perhitungannya menggunakan kalimat matematika bersusun panjang? Nah, kalian bisa lihat contoh berikut. 25 jika dibentuk panjang menjadi 20-an ditambah 5 satuan. Lalu ada 13 dibentuk panjang menjadi 10-an ditambah 3 satuan. Lalu kalian lihat tandanya ya. Pengerjaan berikut adalah dikurang. Maka puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. 20-an dikurang 10-an menjadi 10-an. 5 satuan dikurang 3 satuan menjadi 2 satuan. Maka 10-an ditambah 2 satuan sama dengan 12. Jadi kapur yang masih bagus ada 12 buah. Apakah kalian mengerti? Miss yakin kalian pasti bisa mengerti ya. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk kita coba contoh soal berikut ya. Kalian bisa membuka buku tematik kalian di halaman 35. Ada contoh soal tentang menghitung bersusun panjang. Nomor 1, 23 dikurang 12 sama dengan bla bla bla. Nah, di sini dibentuk panjang. 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Lalu 12-nya menjadi 10-an ditambah 2 satuan. Lihat tandanya. Dikurang. Maka 20-an dikurang 10-an menjadi 10-an. 3 satuan dikurang 2 satuan menjadi 1 satuan. Maka 23 dikurang 12 sama dengan 11. Bisa? Berikutnya lihat nomor 2. 39 dikurang 16 sama dengan bla bla bla. 39 sama dengan 30-an ditambah 9 satuan. 16 sama dengan 10-an ditambah 6 satuan. Tandanya sama ya, dikurang. 30-an dikurang 10-an menjadi 20-an. 9 satuan dikurang 6 satuan menjadi 3 satuan. Maka 20-an ditambah 3 satuan. Jadi 39 dikurang 16 adalah 23. 20-an ditambah 3 satuan sama dengan 23. Berikutnya nomor 3. 42 dikurang 11 sama dengan bla bla bla. 42 dibentuk panjang menjadi 40-an ditambah 2 satuan. Lalu 11 menjadi 10-an ditambah 1 satuan. Tetap ya, tandanya dikurang. Maka puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. 40-an dikurang 10-an sama dengan 30-an. 2 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 1 satuan. Jadi 42 dikurang 11 sama dengan 31. 30-an ditambah 1 satuan menjadi 31. Apakah kalian mengerti? Nah, untuk lebih memahaminya, kalian coba kerjakan nomor 4 dan 5-nya ya. Selamat mengerjakan. Lalu berikutnya, mari juga berlatih tentang
pengurangan ada di buku tematik kalian halaman 47 dan 48. Kita lihat nomor 1 seperti tadi ya. 39 dibentuk panjang menjadi 30-an ditambah 9 satuan. 22 dibentuk panjang menjadi 20-an ditambah 2 satuan. Tandanya masih tetap dikurang. 30-an dikurang 20-an menjadi 1 puluhan. 9 satuan dikurang 2 satuan menjadi 7 satuan. Maka disusun pendek menjadi 39 dikurang 22 sama dengan 17. Selanjutnya nomor 2. 32 dikurang 11. 32 dibentuk panjang menjadi 30-an ditambah 2 satuan. 11 menjadi 1 puluhan ditambah 1 satuan. Maka pengerjaannya 30-an dikurang 1 puluhan menjadi 2 puluhan. 2 satuan dikurang 1 satuan menjadi 1 satuan. Jadi 32 dikurang 11 adalah 21. Berikutnya kalian buka buku tematik kalian halaman 56 dan 57. Di sini Miss Lia hanya memberikan contoh pada nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3, nomor 4 dan 5 nanti kalian kerjakan sendiri ya. Mari kita lihat contoh soal nomor 1. Rudi membantu ibu mencuci mangkok. Mangkok yang dicuci berjumlah 31. Ketika Rudi mencuci mangkok, ada kucing lewat dan memecahkan 7 buah mangkok. Berapakah jumlah mangkok yang tersisa? Pengerjaannya adalah sebagai berikut. Mangkok yang dicuci 31 sama dengan jika dibentuk panjang menjadi 30 ditambah 1. Mangkok yang pecah ada 7 buah, maka 7 satuan. Kalian bisa lihat yang di sebelahnya 31 kita pinjam puluhannya dikurang 10 menjadi 20. Nah, puluhannya ditambahkan ke satuan. Jadi 20 ditambah 11. Nah, 7 satuan tetap. Maka 11 dikurang 7 sama dengan 4. 20 dikurang 0 tetap 20. Jadi 20 ditambah 4, maka mangkok yang tersisa adalah 24. Selanjutnya nomor 2. Sore ini Ibu Rudi sibuk. Ibu baru saja selesai menggelar arisan di rumah. Rudi membantu ibu mencuci piring. Jumlah piring seluruhnya 38 buah. Ibu meminjam piring tetangga sebanyak 17 buah. Jadi berapa jumlah piring Ibu Rudi? Pengerjaannya sebagai berikut. Jumlah piring seluruhnya 38 sama dengan 30 ditambah 8. Jumlah piring yang dipinjam 17 sama dengan 10 ditambah 7, maka dikurang. Puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. 30 dikurang 10 sama dengan 20. 8 dikurang 7 sama dengan 1, maka menjadi 20 ditambah 1. Jumlah piring ibu adalah 21. Ya, itu adalah beberapa contoh soal matematika ya. Untuk lebih memahaminya, kalian harus sering berlatih dalam pengerjaan soal matematika. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengurangan. Ingat ya, jika mengerjakan pengurangan, kalian harus selalu menghitung mundur. Miss berharap kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan juga rajin belajar ya. See you and thank you. Bye-bye.